Halo penonton Cakro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Iwan Chan. Kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Seperti biasa, cara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, masuk ke berita pertama nih, Gra. Ada berita kalau Pemprov DKI Jakarta berencana nerapin sistem jalan berbayar elektronik alias IRP. Nah, infonya nih, di Sub DKI Jakarta Syafrin Liputo ini masih mastiin kalau pemberlakuannya itu masih nunggu pembahasan rancangan peraturan daerah gitu. Pokoknya nantinya ada 25 ruas jalan dengan IRP ini nantinya ke depannya. Banyak. Nah, Pak Syafrin ini bilang kalau situasi lalu lintas sampai kemacetan di DKI Jakarta ini mendukung diberlakukannya regulasi IRP ini nantinya gitu. Tapi ya Bang, kemarin yang gue baca nih infonya, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti itu bilang kalau penerapan ERP ini masih perlu uji coba dulu lah gitu. Ya secara bertahap, soalnya kan kalau enggak ya warga bisa kaget kan, ntar protes kan, ya terbilangnya mahal atau gimana gitu kan. Terus juga ya butuh sosialisasi lah yang masif tuh ke warga Jakarta sama luar Jakarta biar nggak kaget juga kan. Ya kalau enggak ya nanti dapat penolakan kan ribet gitu kan. Bener. Ya nantinya nih rencana kendaraan yang bisa ngelewatin kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik itu ya bakal dikenain biaya tarif layanan atau PPLE ya. Itu wajib dilengkapin sama perangkat identitas kendaraan elektronik juga atau perangkat elektronik lainnya lah gitu kan. Ya jadi kita disaranin buat naik transportasi publik jatuhnya, Gra gitu. Besok gue naik KRL lah kali gitu. Nah, gue juga udah dari tahun lalu tuh ngebolangnya tuh pakai transportasi umum gitu, publik gitu kan. Ya walaupun ya banyak yang bilang biaya transportasi umum itu kan ya masih mahal lah, lebih mahal dibanding bawa motor sendiri, kendaraan pribadi gitu kan. Ya tapi enaknya kalau naik KRL, MRT atau apa ya nggak kena macet gitu, enaknya simple gitu. Tapi Gra, infonya nih di Sub ini kan negasin kalau IRP ini kan belum diterapin nih dalam waktu jangka waktu dekat ini kan. Ya karena masih fokus sama penuntasan regulasinya ke depan kayak gimana. Ya bagus lah, emang ya mestinya kebijakan itu jangan dibuat buru-buru gitu, jangan buru-buru lah gitu. Ya emang sih udah ada contohnya di Singapura, tapi kan kalau kondisi di sini kan beda ya masyarakat kita. Kalau di Singapura kan udah biasa disiplin gitu kan. Jadi ya perlu dimatengin dulu nih sebelum diterapin secara luas gitu sama publik. Setuju tuh gue, setuju. Ya seenggaknya kita dukung lah kebijakan untuk mengurai kemacetan di Jakarta ya. Jangan ngeluh lah kalau ada peraturan-peraturan baru gitu. Sebab ini kan buat kebaikan kita bersama juga. Iya, gitu. Inovasi agar lebih maju ke depannya. Gitu. Emang gak capek macet-macetan di jalan? Iya, tua di jalan. Istilahnya. Aduh. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih Bang. Lu tahu kasus KDRT nggak sih yang lagi heboh banget? Dari kemarin tuh kasus KDRT tuh banyak banget ya. Itu kasusnya tuh salah satunya tuh Ferry Irawan sama Vena Melinda. Yang itu loh. Jadi tuh awalnya tuh mereka cekcok rumah tangga gitu kronologinya. Terus mungkin ya namanya cekcok makin parah. Terus yang cowoknya temperamen gitu, emosi. Nah si Ferry ini yang gue baca nih ya, dia tuh nggak mau si Vena ini balik lagi ke dunia politik. Soalnya ya aneh aja sih Bang alasannya, tau nggak? Apa tuh? Alasannya tuh ya karena yang si Melinda ini nanti bakalan ketemu pengusaha kan, ketemu politisi gitu kan, terus juga ya ketemu ya banyak orang lah, banyak laki-laki, terus dia nggak mau gitu, posesif gitu Bang. Gimana nih sama cowok-cowok posesif gini nih Bang Iwan? Aduh. Waduh, serem juga ya Gra ya. Nah infonya nih, berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto, insiden itu terjadi tanggal 8 kemarin kan ya. Pas itu Vena Melinda ini sama Ferry Irawan lagi nginep nih di salah satu hotel di kawasan Jalan Doho, Kediri, Jawa Timur. Nah pas KDRT ini terjadi, Vena membela diri nih, makanya dia lari tuh keluar kamar dengan keadaan yang udah bercucuran darah lah. Gitu. Kasian banget ya. Ya gue lihat tuh ininya, fotonya bercucuran darah gitu kan. Ya infonya ya dari pelaporannya ini ya si Vena ini ngaku kalau udah sering dapet ancaman-ancaman gitulah gitu. Ya berarti kan emang udah sering banget kan ngancam-ngancam kayak gitu kan ya. Sampai ngelakuin hal kayak gitu ya, walaupun baru dilakuin kemarin ya viralnya ya gitu ya.
Iya, berarti kan dia ngancem nih, terus baru dilakuinnya kemarin gitu kan. Ya tapi gimana pun ya nggak boleh kan main tangan kayak gitu. Iya Ya lu sih. sebagai cowok kan ya ngerti lah pasti kan, ya harus bisa lebih kontrol emosi ya nggak sih? Benar. Ya pokoknya harus diusut aja sih kasus-kasus kayak gini nih, KDRT kayak gini kan makin banyak juga kan ya. Iya. Di akhir-akhir tahun ini sumpah parah banget Kasian sih. banget kan, banyak perempuan yang jadi korban gitu ya. Semoga aja ya diedukasi lah sama ditanganin gitu. Iya sih. Ya harus, ya pokoknya harus diusut deh kalau KDRT gini. Benar. Makanya hukum itu harus bergerak lah, berpihak sama korban lah. Harus ya kalau ada laporan-laporan itu ya cepat ditanganin lah gitu. Iya. Kalau bisa ya jangan diarahkan untuk berdamai Iya, gitu. jangan. Sebab ini kan perilaku kriminal jatuhnya kan. Pelaku ini juga dapat hukuman yang setimpal lah seenggaknya. Iya, karena orang kayak gitu kan agak-agak aneh gitu ya. Takutnya kalau damai ntar ngelakuin lagi atau ngelakuin hal yang nekat yang lain. Jadi gitu ceweknya kan. trauma lah ya. Iya, ngeri banget deh pokoknya kalau dibiarin. Benar. Oke Bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari @nani8648 di video Fatwa Guntur Romli yang judulnya Capres Ijtima Ulama luncurkan minuman beralkohol di pasar modal. Komentarnya gini, masuk akal sehat juga ya opini Mas Guntur, keberanian Menteri Parekraf karena sebagai Menteri Pariwisata harus juga seimbang dalam mengambil keputusan. Sehat selalu Mas Guntur, selalu mengedukasi dengan bijak dan lugas. Bravo Menparekraf, keberanianmu perlu disupport meskipun dinyinyir barisan Yohanis. Aduh, jadi ini emang berkaitan sama politik ya. Ya mestinya ya seorang pejabat itu nggak dilihat dari agamanya lah gitu. Tapi ya kinerjanya aja gimana. Makanya ya jangan sampai ada politisasi agama. Lagi-lagi tuh bikin ribet. Misalnya nih Bapak Sandiaga Uno nih yang dieluh-eluhkan sebagai capres Ijtima Ulama. Tapi dia ngeluncurin minuman beralkohol, kan nggak matching. Nggak matching kan? Ya mendingan nggak usah pakai label agama lah, biar enak gitu kerja gitu kan. Biar netral-netral aja gitu. Lanjut Bang. Oke, Gra, kita lanjut ke komentar selanjutnya nih. Dari Ais Bubu 1202 di video gagasan UKI yang judulnya Jokowi terbitkan Perpu Ciptaker, Demokrat kejang-kejang. Komentarnya begini nih, terima kasih Bang Uki dan Cokro Tim atas pencerahannya. Saya tidak dapat membayangkan betapa kerasnya kerja pemerintah saat ini untuk menghadapi berbagai faktor. Belum lagi, anjing-anjing pengganggu selalu menggonggong. Nggak usah dengerin Ahai mau ngomong apa. Sekalipun dia menangis teriak meminta tolong, ceburin aja ke sumur resapan. Waduh. Semoga bangsa ini dapat keluar dari seluruh permasalahan yang pelik ini sebagai ujian kenaikan kelas negara Indonesia. Indonesia tanah airku, NKRI Jaya. Jaya. Ini komentar ini kalau gue tanggapin ini nyorotin ulahnya kelompok oposisi ya, yang main teriak-teriak seenaknya gitu. Mereka itu nggak peduli apakah yang logis atau nggak logis ya. Iya. Yang penting tuh tolak aja semua kebijakan pemerintah. Tolak aja. Baru mau tolak. Pokoknya nggak bisa pokoknya. Ya walaupun kebijakan itu sebenarnya tuh ada dampak positifnya juga ya buat masyarakat. Tapi kan ini kan bukan demokrasi yang sehat kalau kayak gini jatuhnya gitu. Karena kan mestinya oposisi itu kan teriak kalau ada penyelewengan, bukan cuma asal beda aja Iya, gitu. masa beda pendapat? Iya, makanya Nggak bisa, gitu. mentang-mentang oposisi sama pro pemerintah beda pendapat jadi langsung diramai-ramaikan. Aduh, ujuh. Oke, lanjut Gra. Komentar selanjutnya dari @nto channel8450 di video Kupas Berita kemarin nih yang judulnya Demi Konten Ricis Membahayakan Anaknya. Nah, komentarnya gini nih, duit 1T buat bikin gereja, oh susah, tidak mungkin. Nyatanya yang mau Natalan aja dibubarin, yang mau izin Natalan aja ditolak. Padahal mereka, mohon maaf tanda kutip, non-muslim menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa, makanya butuh tempat ibadah, dan jelas butuh keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Aduh, komentar ini nyindir pembangunan masjid di Jabar nih Bang Iwan. Jadi ya kalau buat bangun masjid, berapapun dikeluarin gitu biayanya. Tapi kalau buat bangun gereja, boro-boro bantu. Yang ada ya tolak sana, tolak sini gitu kan. Ya ngeluarin izin aja susah gitu kan. Padahal mereka bangun gereja itu kan ya pakai uang mereka sendiri gitu. Ya ini fakta yang getir nih di negara kita. Pemerintah itu terlalu mementingkan mayoritas gitu. Iya sih. Kayaknya belum pernah deh yang mayoritas itu jadi minoritas tuh kayaknya belum pernah. Harus ngerasain dulu gitu. Kayaknya sih ya harus kayak gitu sih kayaknya sih. Susah ya emang. Susah udah. Aduh. Ya lanjut Bang, terakhir.
Oke, kita lanjut ke komentar selanjutnya nih. Dari Narti Susandi di channel video Timeline, Denny Siregar dengan judulnya Partai Ribut, Rakyat Cemberut. Komentarnya begini nih. Kita rakyat yang waras dan cerdas, nggak akan ikutan kisruh. Apa yang menjadi wacana dari PDIP mungkin yang lebih baik dan pas untuk kepentingan rakyat Indonesia lebih maju dan profesional dalam jalani pemilu. Bukan abal-abal dan ngasal untuk calon-calon legislatif dan eksekutif, bukan ngasal ngartis atau populer. Bravo Bang Denny. Nah, komentar ini tuh harusnya ya kayak keributan-keributan partai itu emang nggak ada untungnya sih buat rakyat juga kan ya. Ya contohnya dalam keributan soal pemilu kemarin kan. Pemilu profesional tertutup itulah ya, Iya, mau tertutup atau terbuka terbuka lah ya. gitu. Itu nggak ada untungnya juga buat rakyat gitu. Ini kan isu elit gitu dan mereka tuh ribut-ribut sendiri. Mestinya tuh mereka itu kalau ribut untuk kepentingan yang berkaitan sama rakyat gitu, it's okay lah, nggak apa-apa lah. Tapi ini kalau buat ribut masalah isi perut kayak lucu aja gitu. Kita sebagai masyarakat ngelihat elit atas ngeributin isi perut kayak aduh, ini apa sih? ya kalau ribut masalah rakyat itu oke lah, karena kan itu berkepentingan rakyat juga. Bener gitu. banget. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik nih yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!